dari mana kita mengetahui bahwa Injil Lukas itu ditulis oleh Lukas? Soalnya saya pernah mendengar ada pendeta yang bilang bahwa dalam naskah aslinya tidak ada nama Lukas di sana. Betul sekali saudara ya. Memang di dalam naskah asli dari Injil Lukas maupun juga manuskrip yang awal, salinan-salinan yang awal, sama sekali tidak ada keterangan tentang siapa yang menuliskan Injil Lukas ini ya. Di dalam Alkitab kita, Alkitab bahasa Indonesia, ditulis Injil Lukas. Dan juga di dalam Alkitab bahasa Inggris, The Gospel According to Luke. Itu keterangan semacam itu diberikan oleh lembaga Alkitab berdasarkan tradisi. Tapi itu tidak ada di dalam autograf atau naskah asli maupun juga manuskrip yang tua. Itu tidak ada. Jadi memang itu hanya tradisi. Kita percaya bahwa Injil Lukas ditulis oleh Lukas. Nah, jadi Injil ini jelas berbeda ya dengan surat-surat Paulus yang jelas-jelas mencantumkan nama Paulus. Kalau Paulus menulis surat dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, kepada jemaat di Roma atau jemaat di Korintus dan sebagainya. Tapi Injil ini tidak. Karena itulah di kalangan para sarjana Alkitab itu terjadi perdebatan yang panjang tentang siapa yang menulis Injil ini, Injil Lukas ini. Dan kebanyakan sarjana liberal itu menolak Lukas sebagai penulis Injil ini. Tapi para sarjana Injili itu menerima Lukas sebagai penulisnya. Nah, keterangan awal bahwa Lukaslah yang menulis Injil ini itu muncul sekitar tahun 200 Masehi dari seorang bapak gereja yang namanya Irenaeus. Di mana Irenaeus itu membuat ada satu kalimat dari Irenaeus berbunyi demikian. Lukas, teman seperjalanan Paulus, telah mencatat Injil yang diberitakan Paulus dalam satu kitab. Itu keterangan dari Irenaeus. Lalu data kemudian itu adalah pada tahun 1740 ada seorang Italia bernama Muratori. Dia menemukan satu naskah kuno berupa sebuah daftar yang berisi catatan-catatan yang ringkas mengenai sejumlah kitab Perjanjian Baru dan pengarang-pengarangnya. Dan dalam naskah kuno yang terkenal sebagai Muratorian Canon, sesuai dengan nama penemunya itu, ada tertulis demikian. Kitab Injil ketiga adalah karangan Lukas. Lukas ini seorang dokter. Mengarangnya sesudah Kristus naik ke surga. Ketika Paulus membawa dia serta sebagai teman seperjalanannya atas tanggung jawabnya sendiri, tapi sesuai dengan pandangan Paulus. Dia sendiri tidak pernah melihat Yesus secara badani, tapi dalam penyelidikannya telah sejauh mungkin dia mengusut ke belakang dan mulai menceritakan lahirnya Yohanes Pembaptis. Ini ada pada naskah The Muratorian Canon ini. Dari sinilah tradisi bahwa Lukas yang menulis Injil Lukas ini terus berkembang. Dan di dalam kitab-kitab yang tua, nama Lukas lalu dimunculkan di sana sebagai penulis dari Injil ini. Dan itu misalnya muncul di dalam salah satu naskah Vulgata berbahasa Latin dalam bentuk velum. Itu muncul, sudah sangat tua, muncul nama Lukas di sana. Para sarjana Injil memang menggunakan data-data sejarah untuk meneguhkan kepenulisan Lukas atas Injil ini. Tapi itu adalah bukti eksternal. Para sarjana Injil juga mengemukakan ada bukti internal yang meneguhkan penulisan Lukas atas Injil ini. Bukti internalnya itu terkait hubungan antara Injil Lukas dengan kisah para rasul. Mengapa? Karena dalam Lukas pasal 1 ayat 1 dikatakan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi Injil Lukas ini ditulis untuk seorang yang namanya Theophilus. Theophilus yang mulia. Nah, nama Theophilus ini lalu muncul kembali di dalam permulaan kitab Kisah Para Rasul. Dan ada keterangan di sana dalam bukuku yang pertama. Kisah 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini berarti bahwa penulis Injil Lukas adalah orang yang sama dengan penulis Kisah Para Rasul, di mana penerimanya juga sama, yakni Theophilus. Selanjutnya, jadi kalau penulis Injil Lukas sama dengan penulis Kisah Para Rasul, kalau kita bisa temukan siapa yang tulis Kisah Para Rasul, kita bisa tahu siapa yang tulis Injil Lukas. Nah, kalau kita periksa kitab Kisah Para Rasul, maka terlihat bahwa penulis kitab Kisah Para Rasul ini ada bersama-sama dengan Paulus di dalam pelayanan Paulus. Di mana ini nampak lewat penggunaan kata kami dalam sejumlah ayat.
Kisah 16 ayat 10 contohnya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat. Berarti yang tulis Kisah Para Rasul ini ada juga di situ, maka dia menyebut kami. Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk beritakan Injil kepada orang-orang di sana. Berarti penulis Kisah Para Rasul ada sama-sama Paulus. Kisah 20 ayat 5-6. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi. Dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Dari situ kami tinggal 7 hari lamanya. Dari kata-kata kami ini, berarti penulis Kisah Para Rasul ikut beserta di dalam pelayanan Paulus. Di dalam Kisah Rasul 27-28 diceritakan juga bahwa Paulus ditangkap, lalu dibawa ke Roma untuk diadili. Dan di sana Paulus lalu dipenjara dalam sebuah penjara rumah. Dan menariknya adalah penulis kitab Kisah Para Rasul ini juga ternyata menyertai Paulus sampai di Roma. Kisah 27 ayat 1 dan 2. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia. Lalu ayat 2. Kami naik sebuah kapal dari Adramitium dan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarchus seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Demikian juga Kisah Pasal 28 ayat 16 ada kata kami di sana. Jadi saudara, penulis kitab Kisah Para Rasul ini kelihatan adalah teman pelayanan Paulus. Dia menyertai Paulus dalam seluruh perjalanan pelayanannya, bahkan sampai ke Roma. Dan sangat mungkin dia tinggal bersama Paulus di dalam penjara Roma. Siapa orang ini yang menulis kitab Kisah Para Rasul yang sama-sama dengan Paulus? Kita belum bisa menebak. Mengapa? Karena dalam penjara Paulus itu menulis beberapa surat. Dan dari surat itu terlihat bahwa ada lebih dari satu orang yang tinggal di penjara bersama Paulus. Saya kasih contoh ya. Filemon pas ayat 23 sampai 24. Salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjaraku karena Kristus Yesus. Berarti ada Epafras. Dan dari Markus, Aristarchus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Berarti ada 5 orang yang menyertai Paulus. Epafras, Markus, Demas, Lukas, Aristarchus. Nah, dari 5 orang ini kira-kira siapakah yang menulis Injil Lukas? Epafras itu tidak mungkin, karena dia jelas adalah utusan dari jemaat Filipi untuk melayani Paulus dalam penjara, sehingga dia pasti tidak menyertai perjalanan misi Paulus sebelumnya. Markus juga tidak mungkin, karena Markus ini pernah berpisah dengan Paulus dalam pertikaian dengan Barnabas, sehingga Markus pasti tidak menyertai Paulus dalam pelayanannya. Itu tercatat dalam Kisah 15 ayat 37 sampai ayat 40. Aristarchus, dia memang menyertai Paulus dalam pelayanannya, tapi dia tidak mengikutinya di tengah jalan. Dan kelihatannya dia lalu dibedakan dengan dari penulis kitab Kisah Para Rasul ini. Karena dalam Kisah 27 ayat 2 itu ada sebut kami naik ke sebuah kapal. Kami ini adalah penulis kitab Kisah Para Rasul dan Paulus. Kami naik ke sebuah kapal di Adramitium, akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarchus seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Berarti kami di sini itu Aristarchus tidak termasuk. Kalau Aristarchus tidak termasuk, mungkin Demas. Demas juga, tapi Demas tidak mungkin karena Demas ini pada akhirnya murtad dan meninggalkan Paulus. Menurut keterangan 2 Timotius pasal 4 ayat 9 dan 10. Berusahalah untuk segera datang kepadaku karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Nah, kalau 5 orang ini ternyata tidak memenuhi syarat, Epafras tidak, Markus juga tidak, Aristarchus juga tidak, Demas juga tidak, maka hanya tinggal 1 orang, yaitu Lukas. Dan inilah orang yang paling mungkin sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul. Dan kelihatannya ada banyak orang yang menemani Paulus dalam penjara, tapi setelah semuanya pergi, hanya tinggal Lukas yang sama-sama dengan Paulus. Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Lukas dan Demas masih ada, tapi ternyata Demas murtad seperti ayat tadi, dan akhirnya tinggal Lukas satu-satunya yang menyertai dan setia dengan Paulus sampai akhir hayatnya menurut 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 11. Dan ayat 11 dibilang hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Nah, dari semua ini rasanya dapat disimpulkan bahwa memang Lukas adalah penulis kitab Kisah Para Rasul. Kalau penulis kitab Kisah Para Rasul dan Injil Lukas itu sama, dan Lukas adalah penulis kitab Kisah Para Rasul, maka jelas juga bahwa penulis Injil Lukas itu pasti Lukas sendiri.
Jadi memang kita tidak dapat kata-kata secara eksplisit Injil ini ditulis oleh Lukas, tapi dari data internal dan juga data eksternal memang harus disimpulkan bahwa Injil Lukas ini ditulis oleh tabib Lukas. Dia adalah satu-satunya penulis Injil yang bukan orang Yahudi.